Saya percaya bahwa kita selalu bermimpi akan hal-hal yang besar, betul kan? Kita menginginkan sesuatu yang besar, hidup kita menjadi lebih besar, bukan kayak besar seperti saya begini, tapi maksudnya pendapatannya besar, rumahnya besar, ya seperti itu kan. Pekerjaan akan mengalami kesuksesan yang luar biasa, betul kan? Nah, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita? Tuhan sebenarnya sudah mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kok belum terjadi dalam hidup kita hal-hal yang besar itu. Bahkan bukan hanya soal materi Tuhan percayakan hal yang besar, tapi juga soal kehidupan rohani kita Tuhan percayakan yang besar. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus itu juga diberikan kepada kita. Ketika kita berdoa untuk orang sakit bukan mati. Pasti sembuh, amin. Kita berdoa untuk orang yang kerasukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai setan, keluar. Kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar. Begitu kah? Enggak kan? Tapi sesuatu yang besar. Saudara yang pernah alami menyembuhkan orang sakit? Ada? Jangan amin dulu, Pak. Kalau ada tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Ada yang pernah mengalami mengusir setan? Ada? Atau setan yang mengusir kita? Ya, kebanyakan kita takut sama setan. Padahal setan sudah takluk di bawah kaki kita. Amin. Nah, itu dia. Nah, ada yang sudah pernah membangkitkan orang mati? Kan Yesus lakukan itu kan? Sudah? Yang ada orang mati disimpan di rumah kan? Nah, kuasa yang luar biasa Tuhan juga kasih kepada kita. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 11 sampai yang ke-14. Yohanes 14 ayat 11 sampai yang ke-14. Haleluya. Ya. Yohanes 14 ayat 11 sampai yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Yesus berkata kepada para murid, percayalah kepadaku. Kalau tidak, percaya kepada apa yang kau lihat yang telah aku lakukan. Betul kan? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi mujizat. Tuhan kerjakan itu semua. Bahkan ayat yang ke-12 berkata, pekerjaan-pekerjaan itu aku percayakan juga kepadamu. Wow. Ya, apa yang aku lakukan itu akan kamu lakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Wow, bukankah ini hal yang luar biasa? Yesus mempercayakan kepada umatnya hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Amin. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Karena kita harus menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus. Bukan hanya sekedar terima, bukan hanya sekedar percaya, tetapi itu harus termanifestasi dalam kehidupan kita. Seringkali kalau ditanya, percayakah kamu kepada Yesus? Percaya. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya. Tapi, kok doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Ya, kok nasar saya tidak terjadi, kok seolah-olah kita di satu sisi kita mempercayai Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita meragukan Tuhan.
Firman Tuhan katakan, jangan menduakan hati. Ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam kehidupannya. Bapak-bapak kalau menduakan hati istri, tenang tidak? Jangan ya. Satu untuk satu sampai selama-lamanya. Bapak-bapak, amin. Ibu-ibu, amin. Wah, karena sekarang banyak di TikTok, di mana-mana tiba-tiba ada anak muda yang langsung sambar tangan, itu langsung pegang jalan. Ya, wow, dia tinggalkan kekasihnya. Padahal saya lagi lihat ini, saya lagi lihat di TikTok, di mana saya lupa. Lagi gandengan tangan sama pasangannya. Tiba-tiba ada anak muda lewat, langsung dia pegang tangan istrinya, dia ajak jalan. Istrinya langsung pelan-pelan lepas tangan suaminya. Tinggalkan suaminya, sampai suaminya tanya, "Hei, istriku." Itu bapak-bapak lebih soy lagi. Nah, jadi Tuhan sudah mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Karena Tuhan pergi kepada Bapa, Yesus kembali kepada Bapa, dan siapa yang dipercayakan bumi ini? Saya dan saudara. Saya dan saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus kembali ke Bapa di sorga, sorga itu adalah tempat kediaman Allah, disitulah Yesus kembali, dan bumi dipercayakan kepada orang percaya. Bumi ini dipercayakan kepada saya dan saudara. Tipuan iblis terbesar adalah apa? Cepat-cepat kita kembali ke sorga, supaya dia yang kelola bumi. Pandangan agama-agama, sorga itu tempat yang menyenangkan, betul kan? Tiada kesusahan, tiada air mata di sana. Di sana hanya ada sukacita. Bahkan kita banyak menganggap bahwa nanti di sorga kerjaan kita hanya memuji menyembah Tuhan. Kenapa waktu Tuhan menciptakan manusia, kenapa nggak sekalian aja langsung diciptakan di sorga? Tapi kok di bumi? Berarti kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bumi ini. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk melakukan hal-hal yang besar di bumi ini. Kok ada yang amin? Amin. Tugas dan tanggung jawab ini harus kita kerjakan. Makanya dalam kehidupan kita, jangan kita selalu merindukan sorga. Karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kelola di bumi ini. Atau adakah Bapak Ibu yang ingin cepat-cepat masuk sorga? Ada nggak? Sorga itu tempat kediaman Allah. Kita dipercayakan bumi. Manusia diciptakan di mana? Di bumi. Kita lahir di bumi. Kita hidup di bumi. Kita bekerja di bumi. Kita mati di mana? Di sorga. Di bumi. Iya kan? Jadi Tuhan mempercayakan bumi untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Apa tugas kita? Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Memberitakan. Kita dipanggil untuk menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang besar. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menyatakan kepada orang lain tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Nah, kebesaran-kebesaran Tuhan ini, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan ini sebenarnya harus dialami oleh orang percaya terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kalau orang percaya tidak mengalami perbuatan yang besar dari Tuhan?
Amin. Perbuatan yang besar yang pertama yang Tuhan telah kerjakan bagi kita adalah keselamatan. Oh ya, keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan yang dahsyat bagi umatnya. Bahkan sampai Bapa di sorga mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Supaya kita selamat. Selamat sampai pada kekekalan. Tapi keselamatan ini harus kita alami, betul kan? Bagaimana kita mengalami keselamatan? Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi tidak cukup sampai hanya terima Yesus, percaya Yesus. Keselamatan itu harus dikerjakan. Paulus mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu harus dijalani dengan penuh keyakinan. Makanya Yesus berkata, percayalah kepadaku. Percaya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya di sini adalah percaya dan mengalami. Pengalaman berjalan bersama Yesus. Amin. Nah, Tuhan sudah berikan kepada kita sesuatu yang besar yang dipercayakan untuk diberitakan. Kebesaran-kebesaran Tuhan sudah kita alami. Jangan kemudian kita mengecilkan hal itu. Kita harus bertanggung jawab untuk itu. Ada satu bangsa, Bani. Coba kita lihat, ini kisah dalam Alkitab, dalam Yosua. Yosua 17. Yosua 17 ayat 14. Dalam pembagian harta warisan dari Yakub kepada anak-anaknya 12 suku, Yusuf itu mendapatkan 2 bagian. Suku Yusuf atau Bani Yusuf mendapatkan 2 bagian. Untuk apa? Anak-anaknya, kan anaknya 2, Efraim dan Manasye. Jadi ada Bani Manasye, ada Bani Efraim, dan suku-suku yang lain. Lalu kemudian, ketika terjadi pembagian, dan mereka ada di tanah Kanaan, harusnya mereka menaklukkan orang-orang Kanaan, orang-orang enak itu, orang Het, Feris, dan Yebus, dan semuanya. Mereka harus taklukkan, supaya mereka bisa menguasai Kanaan. Kanaan adalah tanah perjanjian, tetapi harus ditaklukkan. Amin. Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada kita, tetapi kita harus taklukkan. Nah, coba kita lihat di sini, ayat 14. 2 suku Yusuf datang kepada Yosua dan menuntut begini. Ya. Apa sebabnya engkau hanya memberikan 1 bidang tanah saja kepada kami, padahal Tuhan telah menjadikan kami suku yang sebesar ini jumlahnya. Oh, memang Bani Efraim, Manasye, 2 suku ini, suku Yusuf ini besar jumlahnya. Tapi dalam pembagian warisan hanya mendapatkan 1 saja. Harusnya kan dapat 2. Iya kan? Jadi mereka menuntut kepada Yosua sebagai seorang pemimpin. Kenapa Yosua hanya memberikan 1? Kami ini kan besar. Kenapa kami hanya dapatkan begini? Tuhan, saya kan punya keluarga. Tapi kenapa saya punya bisnis hanya begini? Tuhan, saya kan punya anak, istri yang harus dinafkahi. Tapi kok pendapatan saya cuma begini? Tuhan, kita mengeluh. Suku Yusuf ini menggambarkan juga kehidupan kita. Tuhan kan kok sudah janjikan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tapi saya tetap seperti ini. Kok saya tetap begini Tuhan? Dari zaman kenaikan sampai kedudukan, saya tidak dapat kursi Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Kok ya, manusia sering menuntut, betul tak? Yang tidak pernah menuntut, tolong angkat tangan. Pernah menuntut sama Tuhan kan? Pernah mengeluh sama Tuhan kan?
Pernah mempersalahkan Tuhan tidak? Nah, Bani Yusuf ini, suku Yusuf ini juga seolah mempersalahkan Tuhan. Nah, bukan hanya Tuhan, pemimpin juga disalahkan. Kenapa pemimpinku begini? Kenapa Bapak begini? Bapak tidak peduli sama saya. Tapi Pak D kita orang yang baik, betul kan? Luar biasa. Tapi Pak D curang, Pak D. Pak D tidak perhatikan saya. Tuntutan demi tuntutan. Berarti kita masih manusia. Tapi ingat, Tuhan sudah mempercayakan anak Kanaan. Besar tidak tanah itu? Besar. Dibagi untuk 12 suku. Tapi Bani Yusuf hanya dapat 1 suku. Tidak puas? Iya. Padahal kita merasa puas dalam kehidupan ini? Atau saudara puas dengan apa yang ada? Seperti laguku, sungguh puas, puas dengan Yesus. Tapi kalau mujizat tidak terjadi, ku pikir dulu, apakah ku puas? Ketika kesembuhan tidak terjadi, ketika masalah belum terselesaikan. Nah, coba kita lihat lagi. Lalu Yosua menjawab, apabila daerah pegunungan Efraim itu tidak cukup besar untuk kalian, dan kalian merasa sanggup, kalian boleh membuka hutan yang didiami oleh orang Feris dan orang Refaim. Apa jawaban Yosua? Kamu kan bangsa yang besar, banyak jumlahmu. Kamu seharusnya menjadi orang yang sanggup untuk menaklukkan 2 suku yang ada di tanah Kanaan, yang mendiami tanah Kanaan. Suku apa itu? Feris dan Refaim. Taklukkan mereka. Kuasai tanah mereka. Dan hiduplah dari itu. Apa yang terjadi sebenarnya kepada orang-orang atau suku Yusuf ini? Mereka hanya mengeluh apa yang mereka bisa kerjakan. Tapi Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang besar sebenarnya. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang besar sebenarnya. Tuhan sudah memberikan daerah yang luas sebenarnya. Tapi mereka hanya terpatok pada satu itu. Nah, pernah dengar cerita tentang talenta? Pernah dengar cerita tentang talenta? Ada yang diberikan berapa talenta? 1. Ada yang diberikan 2. Ada yang diberikan 5 talenta. Yang 5 dapat? Yang 5 dapat berapa? 10 tambah 1. Ya kan? Betul kan? Betul kan? Betul tidak? Saya yang salah atau Bapak Ibu yang salah? Yang 2 dapat berapa? Dapat 4 kan? Yang 1? Yang satu bikin apa? Yang 1 bikin apa? Yang 1 bilang, saya cuma dapat 1. Saya mau bikin apa dengan yang 1 ini? Saya cuma punya 1. Saya mau bikin apa dengan yang 1 ini? Yosua, kamu hanya kasih kita 1 bidang saja. Tidak cukup. Lalu yang punya 1 talenta ini dibikin apa? Disimpan di dalam tanah, betul kan? Tidak dibikin apa-apa. Saudara tahu berapa nilai 1 talenta? Tahu enggak? Tahu enggak nilai 1 talenta? Enggak tahu. Nilai 1 talenta itu berisi 6.000 dinar. Upah pekerja sehari 1 dinar. Berarti kurang lebih upah selama 20 tahun yang ditabung-tabung, tidak dipakai. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. 1 hari kita
kalau UMR itu berapa? Satu bulan UMR 3 jutaan, 3,1 bagi 30, satu hari berapa? 100.000. 100.000 besar tidak satu hari? Besar. Tapi juga ada yang mengartikan satu talenta itu dengan 34 gram emas. 1 gram berapa? 1 juta. Iya kan? 900, 800, 1 juta lah. Iya kan? Kali 34. 34 kilogram atau gram? 34 kilogram kalau nggak salah ya. 34 kilogram emas. Berapa M itu? Satu bagian sudah mempunyai nilai yang besar. Tapi kadang-kadang kan kita terpaku cuma satu. Yang lain dapat 2, yang lain dapat 5. Kok Tuhan cuma kita kasih saya 1? Apa yang terjadi? Tuannya pulang, adakan perhitungan. Ya hitung. Yang 5 dapat 10. Yang 2 dapat 4. Lalu dikatakan, sabaslah hai hambaku yang turutlah dalam kebahagiaan. Saudara, kalau saudara mau masuk dalam kekekalan, bukan hanya percaya Yesus utama, tetapi kita juga harus mengelola tugas dan tanggung jawab kita di bumi. Sebagai bentuk kesetiaan kita, sebagai bentuk kita mengerjakan keselamatan kita. Dalam Yesus jaminan keselamatan iya, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Yang satu tuannya datang. Mana hasilnya? Saya tahu tuanku jahat. Tuanku kejam. Tuanku itu mengambil daripada apa yang tidak diberi. Makanya saya takut. Saya simpan itu yang satu. Apa yang tuannya bilang? Hai hambaku yang malas. Kemalasan itu identik dengan kesia-siaan. Jadi Tuhan tidak ingin kita mengerjakan hal yang sia-sia. Tuhan ingin kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita di muka bumi ini. Walaupun cuma dikasih 1, kembangkan itu. Walaupun cuma dikasih sedikit sama Tuhan, karena Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita harus kembangkan itu. Jangan hanya berpuas kepada yang satu dan menyimpannya. Tidak demikian. Kekristenan yang sejati tidaklah demikian. Pengikut Yesus yang sejati tidaklah demikian. Saudara harus mengembangkan. Saudara kalau ini pengajaran, ini bisa 2 jam pengajarannya. Tidak apa-apa. Nah, tugas dan tanggung jawab ini harus kita kerjakan untuk menghasilkan hal-hal yang lain. Apa yang terjadi? Kesia-siaan itu identik dengan kekosongan. Kosong, hampa. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi ini kacau balau, kosong, hampa, gelap gulita. Siapa yang melakukannya? Iblis. Jadi sebenarnya kemalasan itu kalau dirunut-runut itu merupakan strategi iblis untuk manusia. Iblis mau kita diam-diam, tidak mengelola yang Tuhan percayakan. Tapi Tuhan mau supaya kita bisa hidup dan menjadi besar, kelola apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu? Kehidupan kita, hidup. Betul kan? Apalagi keluarga, apalagi pekerjaan Tuhan percayakan, iya. Tanah Tuhan percayakan, iya. Betul kan? Apalagi banyak hal, talenta, potensi, karunia Tuhan percayakan, iya. Ini harus dikelola, tidak bisa didiamkan. Tapi Tuhan
Mana Tuhan modal usahanya? Ini dia yang harus saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan modalnya terlebih dahulu. Baru kemudian manusia diberikan tugas dan tanggung jawab. Coba baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Di situ ada kata Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Apa firman-Nya? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, dan berkuasa. Betul kan? Berkat itu datangnya setelah Allah berfirman atau sebelum Allah berfirman? Sebelum Allah berfirman kan? Allah memberkati mereka, baru Allah berfirman. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Untuk apa? Untuk apa? Beranak, cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, dan berkuasa. Berkatnya datang sebelum atau sesudah atau sebelum? Sebelum. Berkat itu, nah ini dia. Apa pengertian berkat menurut Bapak Ibu? Apa sih berkat itu? Jujur. Apa sih berkat itu? Apa sih berkat itu? Ayo. Uang. Materi. Berkat itu materi. Rezeki. Saya mau terangkan sama Bapak Ibu. Tuhan tidak punya uang. Ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan saya butuh uang 100 juta, tidak tiba-tiba dari surga turun. 100 juta. Tuhan tidak punya duit, money. Apalagi? Cuan. Tapi Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan, kelola. Tapi apa pengertian berkat di sini? Begini, pengertian berkat di sini. Berkat itu bukan hanya sekedar upah. Upah itu adalah hasil daripada yang kita kerjakan, betul kan? Tapi berkat di sini adalah penyertaan Tuhan. Berkat di sini ini berupa penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, wow, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Dan amin. Segala yang menentang kita, kalau Tuhan menyertai kita, musuh-musuh kita, kocar-kacir. Iya kan? Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah, Tuhan menyertai kita dengan kekuatannya, dengan kesehatannya, dengan hikmatnya, dengan karunia, dengan potensi yang ada, dengan intelektual kita. Tuhan sertai kita. Sehingga sebenarnya tidak perlu uang untuk menciptakan sesuatu. Apa yang ada pada tanganmu, apa yang Tuhan kasih dalam pikiranmu, intelektualmu, bisa menjadikan sesuatu yang kemudian bisa bernilai jual, dan engkau mendapatkan hasil dari situ. Kepintaranmu bisa, talentamu bisa. Itu penyertaan Tuhan. Ibu-ibu, siapa di sini suka bikin cookies, kue? Yang sederhana. Coba saya kasih tahu. Depatori bahannya mahal tidak?
Mahal. Depatori. Bahan bakunya tepung, gula merah, minyak. Dijual, laku. Bisa dapat uang dari situ? Bisa. Sederhana. Tapi mewakili Toraja. Nah, coba kita lihat ulangannya. Ayat 16. Daerah pegunungan itu pun tidak cukup bagi kami. Oh, bangsa besar. Kata keturunan Yusuf itu. Yosua 17 ayat 16. Yosua 17 ayat 16. Daerah pegunungan itu pun tidak cukup bagi kami. Tuhan, kalau cuma depatori, saya jual, tidak cukup. Kata keturunan Yusuf itu. Dan orang Kanaan di dataran rendah sekitar Betsean dan lembah Yisra memiliki kereta-kereta besi dan terlampau kuat bagi kami. Ya, oh ini saya terjemahan bahasa Indonesia. Sorry. Ya, saya terjemahan FAYH itu. Sorry, bukan. Kemudian berkatalah pada Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Modalnya besar. Oh, kemampuannya besar. Ibaratnya semut melawan gajah. Tapi apakah semut bisa mengalahkan gajah? Bisa kan? Semut bisa mengalahkan gajah? Bisa? Atau gajah mengalahkan semut? Bisa juga. Saudara, jangan bayangkan besarnya. Tapi Tuhan sudah berikan hikmat untuk mengalahkan yang besar-besar. Coba lihat. Baik yang diam di Betsean segala anak kota maupun di lembah Yesreel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Sebenarnya tidak hanya satu. Wow, Tuhan, tidak cukup pegunungan ini, Tuhan. Yosua bilang, ada. Apa itu? Tetapi pegunungan ini akan ditentukan juga bagimu. Karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Wow. Tidak cukup hanya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kalau saya bikin depatori tidak ada yang beli. Ya bikin yang enak supaya ada yang beli. Tapi tidak cukup Tuhan kalau saya jual. Ini anakku mau sekolah, ini anakku satu mau kawin Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ayat yang ke-18. Pegunungan itu juga ditentukan bagimu. Karena tanah itu hutan, kamu harus membukanya. Tidak cukup hanya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Baru hanya diam-diam. Tidak bikin apa-apa. Itu namanya malas. Mager. You know mager? Malas gerak. Malas mau melakukan usaha. Padahal Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Tuhan sudah memberikan kita potensi. Tuhan telah memberikan gunung yang penuh hutan. Tapi harus apa yang dilakukan? Tebang itu pohon-pohon. Berarti harus ada yang dikerjakan. Gali itu tanggul-tanggul pohon yang sudah ditebang. Harus ada usaha dan kerja keras. Hidup ini jangan santai. Hidup ini harus diusahakan. Amin. Kita bisa minta sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kerjaku. Karena Tuhan sudah kasih modal awal. Penyertaan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada manusia. Tinggal kita melangkah, mengusahakannya. Saudara tahu, ketika kita mengusahakan, sebenarnya itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Oh ya,
Kejadian pasal 2, coba. Kejadian pasal yang kedua. Orang Kristen saat ini sangat malas, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi memang kenyataannya seperti itu toh. Betul kan? Malas toh. Tapi mau mendapatkan hasil yang, mau penampilan parlente toh. Ya toh. Mau pakai handphone mahal toh. Ibu-ibu mau pakai tas yang mahal toh. Iya toh. Tas yang Hermes yang itu. Tas bermerek, supaya kalau pergi arisan, pergi syukuran, pergi orang mati, bawa tas itu orang, mahalnya tasnya, sepatunya juga mahal, tapi utang. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus tampil sesuai dengan daya kemampuan kita. Ya tak? Jangan besar pasak daripada tiang. Oke, coba kita baca Kejadian 2 ayat 15. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Apa arti Taman Eden? Pleasure, sukacita, senang-senang, damai. Aha, tapi ternyata walaupun senang-senang, bahagia, sukacita, Adam disuruh apa? Mengusahakan dan mengelola taman itu. Bukan berarti tinggal di taman itu, lapar, ambil buah, makan. Senang-senang, tidur, bangun tidur, terus mandi. Oh tidak. Bangun tidur, sudah tersedia makanan dan minuman. Semuanya tersedia, senang-senang. Tidak. Adam harus mengusahakan Taman Eden. Apa arti mengusahakan? Kata mengusahakan itu memakai kata abad atau avoda. Katakan abad. ABAD, abad. Abad itu di situ mengandung pengertian Levitical service. Levitical service apa itu? Pelayanan keimamatan. Nah, kata avoda itu merupakan dasar kata dari ibadah. Avoda, aboda, ibadah. Avoda itu mengandung dua pengertian. Bekerja dan beribadah. Jadi, kalau dirujuk, bekerja itu adalah ibadah, ibadah itu adalah bekerja. Ibadah itu sebenarnya bukan hanya ketemu tiap minggu seperti ini. Ini namanya kebaktian. Ibadah itu setiap hari. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Apa kehidupan kita? Bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau bekerja. Bekerja. Bekerja adalah ibadah. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan pekerjaan, kerjakan sungguh-sungguh. Itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Itulah adalah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Betul kan? Betul kan? Jadi kerja jangan kerja-kerja asal-asalan. Lihat talenta tadi. 2 jadi 4. Maksimal tidak? Maksimal tidak. 5 jadi 10 tambah 1 bonus. Kalau kita kerja maksimal dalam penyertaan Tuhan, kita akan menghasilkan hal yang besar, hal yang maksimal, dan tambah bonus. Jangan seperti suku Yusuf.
Jangan hanya sekedar mengeluh. Padahal mereka telah diberikan hal yang besar, satu bagian, tapi itu besar sekali. Satu talenta, tapi nilainya besar sekali. Kalau kita tidak mengusahakan, berarti kita bukan orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Betul kan? Karena ini mandat Tuhan. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka keluar dari Taman Eden. Tapi ketika kita manusia kembali kepada Tuhan, sebenarnya Taman Eden itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Oh iya, betul kan? Taman Eden sudah diberikan dalam kehidupan kita. Apa itu Taman Eden itu? Keluargamu Taman Eden. Pekerjaanmu Taman Eden. Pelayananmu Taman Eden. Kehidupanmu Taman Eden. Kalau kita mengusahakannya, kita menikmatinya. Dan kita memuliakan Bapa di sorga. Tapi kalau kita tidak mengusahakannya, seperti hamba yang dikasih satu talenta. Nyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Masukkan dia dalam penjara, kurung dia untuk selama-lamanya. Karena itu, mari kita bertanggung jawab. Kita mengelola apa yang ada. Kita menginginkan besar, tapi kita tidak melakukannya. Sama saja dengan pepatah berkata, tong kosong berbunyi nyaring. Kalau bicara tentang impian, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Tapi hanya sekedar mimpi. Mimpi itu harus jadi kenyataan. Sorry, saya minum dulu. Kerjakan tugas dan tanggung jawab. Maka engkau akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan setelah itu kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Mau melakukan hal-hal yang besar? Kerjakan dulu hal yang kecil. Bertumbuh di situ. Bikin repatori. Bikin piong. Bikin apa lagi? Olah tanahmu. Tanam makanan babi. Loh. Itu bukan hal yang memalukan. Itu hal yang menghasilkan. Bapak Haji saja tahu. Masa orang percaya tidak tahu? Saudara tahu yang di Morowali, siapa yang memenangkan tender pengadaan daging babi? Bukan orang Kristen. Justru yang bilang haram, dia yang jadi pemasoknya. Loh Bu, uang itu tidak haram Bapak Ibu. Iya toh? Tapi uang jangan jadi tuan dalam kehidupan kita. Uang itu tidak haram. Yang haram ini pikirannya. Jadi kerja. Ayo mari kita kerja. Masa yang tahu cuman tikus-tikus itu yang Cinderella yang nyanyi. Kerja-kerja mari kita kerja. Betul tak? Gunting daun jadilah gaun. Masanya tikus-tikus yang tahu? Bapak Ibu dan saya makhluk termulia. Tuhan sudah kasih kita, ketika kita diberikan nafas hidup, ada kemampuan ilahi Tuhan berikan. Itu modal dasar. Penyertaan Tuhan itu modal dasar. Sehingga kita bukan jadi orang Kristen yang tahu minta. Bukan hanya jadi orang Kristen yang tahu mengeluh dengan keadaan.
Bukan hanya jadi orang Kristen yang tahu menyalahkan Tuhan, tapi justru kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kure sumanga.